Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan nama saya Sherly Jelarpoin dari Prodi Teknik Pengolahan Migas PMAK Migas Cepu. Di kesempatan ini saya akan mempresentasikan tentang penelitian saya yang berjudul Optimasi Periode Cleaning Heat Exchanger 101 L5C Steam Generator di unit CDU di PTA. Adapun poin yang akan saya bahas yaitu yang pertama pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi, pembahasan, dan penutup. Berikut untuk pendahuluan. Dalam industri perminyakan banyak dijumpai peristiwa perpindahan energi dalam bentuk panas. Nah, alat yang digunakan di industri itu yaitu heat exchanger. Nah, di PTA sendiri proses perpindahan panas yang menggunakan alat heat exchanger banyak digunakan. Nah, salah satunya itu ialah HE101E5C. Nah, fungsi dari HE101E5C ini, dia adalah sebagai steam generator yang memanfaatkan dia memanfaatkan suhu tinggi yang dimiliki adoreflux untuk menghasilkan steam sekaligus dia mendinginkan adoreflux sebelum dikembalikan di kolom T1 stripper. Nah, karena pemakaian yang berkelanjutan yang seiring dengan berjalannya waktu, maka kemampuannya itu semakin hari itu semakin menurun. Hal ini disebabkan karena timbulnya kerak atau kotoran yang menghambat perpindahan panas. Hal ini juga dapat diatasi dengan cara melakukan cleaning pada HE agar dapat memaksimalkan kembali proses perpindahan panasnya. Nah, di sini ada rumusan masalah, di mana rumusan masalahnya ada 2 poin, yaitu pertama penyebab proses perpindahan panasnya menurun, dan yang kedua upaya peningkatan kinerja perpindahan panas. Nah, ada juga hipotesis yang saya ambil yaitu meliputi fouling factor dan pressure drop dapat mempengaruhi kinerja heat exchanger dan waktu yang optimal untuk melakukan cleaning. Kemudian ada tujuan penelitian, yaitu ada 3, yaitu pertama mengetahui teori antara teori HE yang diperoleh di kampus dan di lapangan. Kemudian yang kedua, mengevaluasi kemampuan heat exchanger dengan melihat dari fouling faktornya. Kemudian yang ketiga, mencari periode cleaning yang tepat untuk mengembalikan kemampuan dari heat exchanger. Ada juga batasan masalah di sini itu yang pertama perhitungan panas yang hilang dan yang kedua penentuan waktu cleaning dari heat exchanger. Ada juga manfaat dari penelitian ini, yang pertama menambah pengalaman kerja di bidang pengolahan migas dan yang kedua berperan mengatasi masalah yang berkaitan dengan heat exchanger. Nah, masuk ke topik yang kedua itu tinjauan pustaka, di mana untuk pengertian dari heat exchanger sendiri, heat exchanger atau alat penukar panas merupakan suatu peralatan yang digunakan untuk memindahkan energi panas dari fluida yang berbeda temperaturnya, di mana fluida yang temperaturnya tinggi akan memberikan panasnya kepada fluida yang temperaturnya rendah. Kemudian pada HE sendiri dia tuh dibagi menjadi 3 berdasarkan arah alirannya, yaitu yang pertama aliran searah atau co-current, aliran berlawanan atau counter current, dan arah aliran yang saling memotong atau cross flow. Kemudian dalam penelitian ini ada metodologi penelitian, di mana metodologi penelitian ini dilakukan di PTA dengan waktunya itu pada 8 Maret sampai 28 Mei 2021. Dengan data yang diambil itu kondisi operasi HE dan data desain dari HE sendiri. Untuk subjek penelitiannya, optimasi periode cleaning heat exchanger di unit CDU PTA, sedangkan basis perhitungan yang dipakai, sumber bahan baku, dan komponen produknya, serta data-data dari pembimbing lapangan. Kemudian untuk variabel penelitian ada terbagi menjadi 2, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Untuk variabel bebas sendiri, temperatur outlet dan waktu cleaningnya. Sedangkan untuk variabel terikat, yaitu RD atau dead factor, pressure drop, dan waktu cleaning. Untuk metode analisis sendiri, analisis hasil dan analisis keekonomian dapat menggunakan metode regresi linear dan juga perbandingan dengan hasil dari lapangan.
Ini ada metode kerjanya, di mana langkah awal yang dilakukan yaitu mulai, kemudian studi literatur, observasi dan pengambilan data, kemudian optimasi. Setelah itu melakukan hasil perhitungan. Semisal ada di hasil perhitungannya itu belum sesuai, maka akan dilakukan optimasi lagi sampai menemukan hasil yang sudah sesuai. Setelah itu analisis hasil, kemudian analisis ekonomi, simpulan saran, dan selesai. Nah, masuk pada pembahasan. Di sini ada diagram alir sederhana dari HE 101E5C steam generator, di mana ADO dari kolom T1 stripper dia dipompakan masuk ke dalam HE E5C, di mana untuk E5C ini dia tipenya shell dan tube. Untuk fluida yang masuk di shell itu ada BFW atau boiler feed water, dan pada bagian tube itu dia sebagai pemanas, yaitu ADO. Jadi untuk E5C ini sendiri dia menghasilkan steam, di mana steamnya akan dimasukkan lagi ke stripper untuk stripping steam, dan adonya juga dia akan didinginkan sebelum masuk kembali ke kolom stripper. Nah, dari penelitian ini ada rumus perhitungan evaluasi yang dilakukan, yaitu pertama menghitung neraca panas, kemudian LMTD, kemudian clean overall coefficient atau UC, kemudian design overall coefficient atau UD, dirt factor RD, dan pressure drop. Nah, dari rumus yang telah dibahas tadi, didapatkan untuk hasil dari evaluasi, di mana untuk pressure drop-nya itu untuk shell 0,008521897 PSI, dan untuk di tube itu 16,15324593. Kemudian untuk dirt factor-nya itu pada HE ini 0,002527329, dan untuk LMTD-nya 157,873. Untuk flow rate dari masing-masingnya untuk shell dan tube, yaitu untuk shell 7165,5, dan untuk tube sendiri 880,185 lb per hour. Nah, dari hasil evaluasi tadi dapat disimpulkan harga RD atau dirt faktornya itu untuk aktual 0,022 BTU per hour, dengan RD desainnya itu 0,001. Nah, dari data ini dia menunjukkan bahwa HE 101E5C ini dia terjadi falling factor atau falling rate. Kemudian yang kedua, nilai pressure drop aktual bagian shell itu sebesar 0,008531,897. Nah, dia tuh belum melebihi dari data desain, dan untuk bagian tube-nya itu sebesar 16,1515324593. Nah, untuk bagian tube ini juga dia belum melebihi dari data desain. Nah, ini menunjukkan bahwa pressure drop-nya itu masih baik dan masih bisa ditingkatkan hingga kapasitas yang maksimum. Nah, untuk optimasinya, di sini untuk korelasinya didapatkan 1. Nah, kenapa didapatkan 1? Artinya kedua variabel itu dia mempunyai hubungan yang kuat. Nah, ini untuk data optimasinya, di mana untuk dihitung adalah TFRE, di mana TFRE sendiri itu total fouling rate expensive. Nah, di sini dari tabel yang telah dijelaskan tadi, didapatkan grafik untuk penentuan waktu cleaning yang tepat pada HE 101 E5C, yaitu pada periode kedua atau pada tahun kedua. Jadi HE-nya itu harus dilakukan cleaning pada tahun kedua atau setiap 2 tahun sekali. Nah, kesimpulan dari hasil yang telah saya jelaskan tadi, yaitu yang pertama, RD aktual hasil perhitungannya itu 0,022527329 BTU per hour, dan untuk RD desainnya dari steam generator 101E5C ini itu 0,001 BTU per hour. Nah, perbedaan nilai RD aktual dengan desainnya itu menunjukkan terjadi falling rate yang cukup besar pada HE 101E5C steam generator. Dan kesimpulan yang kedua, prediksi waktu yang optimal untuk melakukan cleaning yaitu pada periode 2 tahun.
Nah, sekali ditandai dengan nilai TVRE minimum yang sebesar 165.792.68850. Itu untuk melakukan prediksi untuk waktu cleaning dari HE101E5C steam generator. Mungkin sekian pemaparan saya tentang penelitian saya untuk dengan judul optimasi cleaning HE101E5C steam generator. Mungkin saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.